Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua benar-benar ada berada kembali lagi bisa berbagi Eril. Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu berbaik dan kebaikan selalu menyertai semua. Amin. Oke kan, alhamdulillah kembali kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan diri menghadapi seleksi ASN P3K24 yang akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan gitu kan ya, karena waktu yang ada saat ini. Ya kalau kita gunakan secara santai, berleha-leha, bersantai ria, maka itu tentu akan menjadi suatu hal yang sangat merugikan untuk kita semua kawan-kawan. Meskipun seleksi ASN P3K24 dengan CAT ini formalitas, tapi kalau kita tidak persiapan maka nanti kawan-kawan jelas akan kalah di perankingan. Karena meskipun CAT-nya adalah formalitas, tetap di sini akan ada perankingan kawan-kawan. Untuk itu mari kita gunakan waktu yang ada ini, waktu yang tersisa ini untuk memperbanyak baca dan juga memperbanyak doa. Pada soal ini maka akan sudah masuk di alhamdulillah maksudnya gitu ya. Sudah masuk di part 2 untuk soal ASN P3K kompleks, dan berkesempatan ini maka akan bahas soal sosiokultural ya. Sebagai mereka ketahui bahwa salah satu di kisi-kisi Menpan RB nomor 348 ya, ada soal sosiokultural itu indikatornya adalah kepekaan terhadap keberagaman. Nah, mari kita coba cek dulu kawan-kawan ya. Nah, di Menpan RB nomor 348 ini tentang mekanisme pengadaan ya, mekanisme seleksi pegawai pemerintah. Oke. Nomor 348 ini di sini dikatakan bahwa materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya kesatuan, dan empati. Ini kawan-kawan. Nah, salah satunya adalah ternyata untuk sosial kultural itu adalah kepekaan terhadap keberagaman. Karena itu maaf ya, di part 2 ini akan fokus dulu di sini. Jadi kita harus peka terhadap keberagaman ya. Bagaimana kita peka terhadap konflik ya, kemudian peka terhadap situasi yang ada ya, keberagaman, perbedaan suku, budaya, dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Baik, itu di kopi. Menjelang Natal tiba, Anda yang beragama Muslim hendak menunda cuti liburan Anda ketika atasan Anda memberitahu bahwa kantor akan kekurangan pegawai karena rekan kantor yang beragama Nasrani juga mengajukan cuti untuk merayakan Natal. Sikap Anda adalah A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Kalau seperti ini berarti kita harus peka terhadap perbedaan budaya. Kita yang beragama Muslim berarti kita harus peka bagaimana kita menghargai rekan kita yang sedang melaksanakan yang akan merayakan Natal gitu, akan ngambil cuti gitu ya untuk merayakan Natal ini. Berarti kita yang Muslim yang tidak berhalangan ya kita tunda aja cutinya. Nah, ini kepekaan terhadap perbedaan. Karena kalau semua mengajukan cuti nanti kantor sepi. Kalau sepi berarti nanti kantornya nggak akan beroperasi. Kalau nggak beroperasi bahaya nantinya ya. Jadi sikap seperti ini adalah kita harus setuju kawan-kawan ya. Oke, asik, hidup, mantap. Jadi cuma hidup yang gitu. Oke, next soal nomor 2. Di sini sudah sekian semua masalah, namun apa masalahnya dibujuk, dibutuh susu gitu ya. Selalu biasanya semua disebut solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Anda adalah seorang ASN yang baru saja dipindah tugaskan ke suatu instansi. Setelah beberapa hari berada di sana, Anda mendapatkan kenyataan bahwa rekan kerja yang senior di instansi tempat Anda bekerja mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit daripada yang Anda terima gitu. Anda merasa marah dengan kenyataan tersebut karena ini adalah suatu bentuk ketidakadilan. Nah, soal ini juga kita dituntut untuk peka terhadap konflik kawan-kawan ya. Ketika kita menemukan kejadian seperti itu, misalkan ketika kita baru ditugaskan atau dipindah tugaskan ke suatu instansi di mana di instansi tersebut terdapat senior yang ternyata kerjanya hanya berleha-leha, berbahan ria misalkan, maka sikap kita itu tidak boleh merasa marah, tidak boleh merasa iri dengki kawan-kawan ya. Cepat tua nantinya gitu kan. Jadi tugas kita ya harus biasa saja, sabar aja lah gitu. Kok kerja itu adalah ibadah gitu kan ya. Biarkan kita bekerja setulus hati karena yang namanya rezeki itu tidak akan tertukar, apalagi menyasar, kesasar gitu ya. Oke, jadi kalau kita sikapnya seperti ini, marah itu sangat tidak setuju kawan-kawan ya.
Jadi jawaban yang betul yang begitu kan? Aset. Hidup mantap. Kalau mantap ini brong. Jadi jangan marah-marah ketika kita menemui rekan kerja kita yang kerjaannya lebih sedikit dibandingkan kita. Bukannya kerjaan kerja. Karena nanti biarkan seleksi alam gitu. Karena Tuhan juga menilai gitu ya. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan karena kerja itu ibadah, biarkan Tuhan nanti yang membalasnya gitu kan. Ya, berikan pelayanan yang terbaik. Oke, next number 3. Ini soal tentang kepekaan terhadap konflik juga. Oke, number 3. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apa saja butuh susru gitu ya. Selalu ya masalah zaman jadi sebaik solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu karganya. Soalnya kayak gini kita ya. Anda adalah seorang ASN yang baru saja ditempatkan di suatu instansi. Suatu hari, instansi tempat Anda bertugas mengadakan rapat dinas. Pada saat Anda mengemukakan pendapat, ada rekan Anda yang menolak pendapat saya dalam rapat tersebut. Saya menahan emosi dan tetap tenang dengan proses tersebut. Nah, tidak ada. Oke, apa seorang ASN lalu apa? Mungkin di antara kita pernah ya kan menemukan adanya perbedaan pendapat sesama rekan sejawat, apalagi kita sifatnya ASN baru ya. Kalau ASN baru lebih baik kita nggak usah emosi, kita tahan, sabar, tenang gitu ya. Perbedaan pendapat itu bagus karena negara kita adalah negara demokrasi gitu ya. Perbedaan pendapat yang sifatnya membangun itu bagus juga. Jangan kita dendam. Gara-gara beda pendapat kita dendam, nggak boleh seperti itu. Jadi saya menahan emosi dan tetap tenang dengan peristiwa adanya perbedaan pendapat ditolak gitu. Ya, ini sangat setuju kawan-kawan nih. Kita harus pekat terhadap konflik. Jadi nanti kalau ada konflik kita harus gak usah memperkeruh konflik gitu kan ya. Jadi jawaban yang betul yang begitu kan asik. Hidup mantap. Kalau mantap next number 4. Ini kepekaan terhadap perbedaan budaya ya. Di sini sudah sedikit semua salah, namun apa saja butuh susru gitu ya. Selalu happy masukan cuma disebaik solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita bareng ya. Anda adalah seorang ASN yang baru saja ditempatkan di suatu instansi yang bisa dikatakan berada di suatu pelosok. Setelah beberapa bulan bertugas di sana, Anda merasa ada sesuatu yang berbeda dengan perasaan Anda. Perasaan apakah itu? Apakah menemukan gadis atau bagaimana gitu ya? Anda merasa kurang nyaman. Oh, ternyata kurang nyaman dengan lingkungan instansi Anda bertugas karena mayoritas rekan kerja berasal dari daerah tertentu. Mungkin ini adanya perbedaan itu tadi ya. Jadi ada rekan kerja yang berbeda budaya, jadi kita merasa tidak nyaman. Bagaimana sikap kita? Kalau kita merasa kurang nyaman, berarti ini negatif. Berarti harusnya kalau negatif harusnya lawannya positif gitu ya. Berarti jangan sangat setuju, tapi sangat tidak setuju. Kalau merasa jadi buat nyaman gitu kawan-kawan ya. Kita ASN tugaskan itu kemanapun berada, tugasnya adalah sebagai perekat dan pemersatu kawan-kawan, perekat dan pemersatu. Jadi kawan-kawan silakan searching di Undang-Undang nomor 15 Undang ASN kalau nggak salah, di sana dikatakan bahwa fungsi ASN itu diantaranya adalah perekat dan pemersatu perbedaan gitu. Bagaimana kita menghadapi perbedaan gitu. Jadi dalam kasus ini kita merasa kurang nyaman itu harus sangat tidak setuju. Jadi jawaban yang betul ya begitu kan teman. Hidup mantap. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun usahanya menunya butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman sebaik solution. Berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Andi adalah seorang yang tidak menyukai interaksi dengan orang baru sehingga temannya hanya orang tertentu saja. Ini nggak baik berarti ya kawan. Namun sejak menjadi seorang ASN, Andi merasa bahwa pertemanan itu penting dalam segala hal. Sikap ini Andi adalah bla bla bla. Betul. Karena kita sebagai ASN itu adalah fungsinya sebagai perekat dan pemersatu gitu kan kawan. Kalau sikapnya seperti ini berarti sikap Andi adalah A. Mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang disukai, B. Mencoba mengenal orang-orang dalam organisasinya terlebih dahulu, C. Menunggu ada teman yang mengajaknya berkenalan terlebih dahulu, D. Mengikuti rekan yang populer untuk memudahkannya mempelajari cara berkenalan dengan orang baru, E. Hanya berkenalan dengan yang populer, dengan begitu ia bisa langsung mendapatkan teman yang banyak gitu. Mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang baru disukai, ya ini bisa jadi. Mencoba mengenal orang-orang dalam organisasi terlebih dahulu, ini enggak ya, karena ini tidak mengenal dia. Menunggu ada teman yang mengajaknya berkenalan, ini tidak ada teman yang mengajaknya. Mengikuti rekan yang populer, tidak ada yang diikuti, ini sama Andi. Hanya berkenalan dengan orang yang populer, tidak ada yang orang yang populer. Jadi yang memungkinkan adalah bahwa sikap Andi ini adalah hanya mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang disukai gitu. Kebetulan dia seorang ASN, maka kewajibannya adalah
menyukai orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi jawaban yang mutlak yang A gitu kan. Zen, hidup isi mantap. Kalau mantap next number 2. Anda adalah seorang wali murid. Anda mendapati laporan bahwa salah seorang guru bersikap sangat tegas terhadap para peserta didik yang salah satunya adalah putra Anda. Ketegasan itu antara lain diekspresikan dalam bentuk ancaman terhadap murid yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah A. Sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik. B. Tidak setuju meskipun tujuannya baik. C. Cukup setuju karena tujuannya baik. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran tersebut. E. Biasa saja karena setiap guru punya caranya sendiri. Jadi kalau kita mendapati seorang guru, kemudian guru itu dia tegas ya, dan ketegasannya diekspresikan dengan memberikan ancaman, nah bentuk ancaman nih terhadap murid, apalagi murid ini murid kita, maka sikap kita adalah kawan-kawan sangat tidak setuju walaupun tujuannya baik ya. Jadi karena ada bentuk ancaman ya, kalau tidak ada ancaman boleh, tapi kalau sudah bentuknya ancaman berarti ini sangat suatu hal yang negatif. Kalau suatu hal yang sangat negatif berarti ini kalimat negatif nih, ancaman itu kan negatif. Maka tugas kita memilih sangat tidak setuju. Ini wrong ya, cukup setuju karena tujuan baik, ini tidak ada tujuannya baik juga. Ini benar ada tujuannya baik ya, memiliki motivasi rendah. Apa tujuannya ya? Tujuannya mungkin meningkatkan motivasi yang berprestasi rendah gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin gitu ya. Setuju dengan kegiatan belajar tersebut. Ini tidak ada kegiatan pembelajaran ini. Jika semua makan sukro ya, gak jamu bro gitu ya. Biasa aja karena setiap guru punya cara sendiri. Ini wrong. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A kawan-kawan. Jadi ketika ada kalimat negatif, ancaman, maka sikap kita adalah sangat tidak setuju harusnya begitu kawan-kawan. Understand? Hidup, izin mantap.